Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang cara lolos percobaan kerja di Sport Station PT Mitra Adi Perkasa. Jadi ya dulu Sirtiman pengalaman ya tahun 2000 sampai 2002 itu ya kerja di Mitra di Perkasa, khususnya di Sport Station ya, di Mall Taman Anggrek. Waktu itu penempatannya karena di Mall Taman Anggrek itu banyak ya cabang-cabang toko dari PT Mitra. Sentimen ditaruhnya di Galeria kalau seharusnya sebelah kanan gedung, pojok kanan. Dan di sana ya bergabung dengan Matahari ya. Galeria itu sebenarnya Matahari yang di branding namanya biar ya di sana kan ya level level segmen yang belanja menengah ke atas gitu ya. Yang tinggal di apartemen, yang dekat-dekat situ juga ya rata-rata ya orangnya pebisnis lah yang ya pokoknya menengah ke atas. Ya kebanyakan sih orang Chinese ya. Ya keturunan atau ya mungkin ada juga yang lagi wisata dari Cina ke Indonesia atau mungkin ngelihat apanya bisnisnya di sini atau gimana. Yang jelas di Sport Station itu di sini Sirtiman mau cerita dua versi ya. Jadi pertama ya Sirtiman pengalaman sebagai ya anak baru yang ikut percobaan, masa percobaan atau masa mapras apa. Yang kedua ya sebagai di sini istilahnya incas ya, incas atau supervisor atau kepala toko lah seperti itu. Ya karena untuk jenjang di mitra atau khususnya Sport Station ini sebenarnya dari karyawan biasa ke senior ke incas atau megang toko ini sebenarnya singkat banget gitu. Jadi cuma 6 bulan guys. Jadi emang apa ya, emang kebutuhannya juga banyak ya untuk ya ada ekspansi terus untuk perusahaannya juga ya emang sistem apa sih sistem seleksinya atau sistem filternya ya kalau benar-benar ya dulu kan sistem kerjanya kontrak, kalau kontraknya udah nggak ada harapan ya nggak diperpanjang gitu. Kalau yang harapan ya dijadiin karyawan tetap ya, statusnya seperti itu. Nah di sini yang jelas sebagai anak baru itu untuk masuk Mitra Adi Perkasa ya setelah mungkin beberapa kali ketemu HRD dinilai dikira ya mungkin ini bukan itu ditempatkan ya ya sesuai dengan yang tugasnya ya kebetulan saya teman di Taman Anggrek yang bagian Galeria Sport Station Galeria, dan di sana itu ya tempatnya itu benar-benar ya terbuka ya, dia ya istilahnya buka konsinyasi di Galeria seperti itu. Dan ya di situ juga kita ya harus nurutin ya benar-benar kalau yang numpang di istilahnya dep store lain tuh harus benar-benar jadi konsinyasi, harus ngikutin peraturan sananya gitu. Dan ya perusahaan juga punya aturan, jadi emang apa ya itu kalau ada pemeriksaan ya ikut pemeriksaan dari Galeria ya ngikutin Galeria, pemeriksaan dari PT Mitra yang ngikutin ya, ada manajer operasional yang ngecek masing-masing. Nah di situ ya kita harus benar-benar tanggap cepat ya, benar-benar ngerubah displayan dan lain-lain. Nah di sini yang dibutuhkan itu ya untuk anak baru yang benar-benar yang pertama ya yang pertama masuk itu yang jelas akan berhadapan dengan biasanya sih ya ini karakter supervisornya ya. Supervisornya ada yang galak sekali, ada yang diem aja tapi
ya langsung babat seperti itu. Ada yang suka menolong juga ada, cuma kebetulan si Firman dapatnya supervisor yang perempuan galak, cewek galak gitu, jadi benar-benar ngomongnya kencang, kuping tuh benar-benar pengang gitu ya, sakit kalau dia ngomong karena kencang. Emang di mall juga dia ngomongnya juga kencang gitu. Dan ini kalau anak baru yang mentalnya masih belum apa ya, mental yang benar-benar belum ketemu, belum, ya pokoknya anak mami lah, anak yang doyan mager mami, ini bakalan bakalan ketakutan gitu, bakalan stres, bakalan apa sih, bergidik lah ketemu supervisor yang kayak gitu gitu. Biasanya kan itu namanya di mall ya, sip-sipan ya, ada partnernya gitu. Dan ini ya mereka harus kerjasama. Dan untuk menjadi ya, lolos menjadi, ya istilahnya bisa kerja di situ, mulai dikasih seragam atau ya inilah, mulai dikontrak istilahnya, itu kita di satu dikasih waktu 1 bulan ya, 1 bulan untuk ya, pertama 1 bulan itu pakai baju putih gitu, baju kaos putih. Nah, kalau yang dulu kan untuk yang udah karyawannya jadi pakai seragam sport ya, karena di sport station gitu. Nggak tahu kalau sekarang warnanya apa. Kalau dulu kuning, kuning lengannya hitam seperti itu, merek Reebok. Nah di sini ya karena Sirtiman sebelumnya sering apa ya, mungkin sering baca buku ke Gramedia, jadi belajar tentang, ya belajar tentang self help, mental, disiplin diri dan lain-lain gitu. Jadi apalagi belajar yang paling berpengaruh tuh belajar Mafia Manager ya, itu sangat berpengaruh sekali gitu. Di Mafia Manager tuh mengajarkan kalau kita anak baru, kita harus menutup mulut rapat-rapat, buka mata lebar-lebar. Itu istilahnya kita harus ngeliat sikon. Di sikon itu di ya di kerjaannya nih gimana itu, atasannya, karyawannya, karyawan ke karyawan kayak gimana, atasan ke bawahan gimana, bawahan ke atasan gimana, partneran dari atasan gimana, semuanya benar-benar ya dinilai. Dan ini Sirtiman benar-benar nyekennya ini ya, ya mulai mulai ya setiap hari tuh mulai mulai ngedata gitu loh. Kalau misalnya di sport station itu ada area-area yang laku, ada area-area yang dihindari gitu. Bisa yang laku tuh di daerah sepatu ya, di daerah sepatu. Kalau area-area yang dihindari tuh di daerah baju, atau mungkin kalau jualan alat-alat raket atau tenis seperti itu biasanya dihindari. Kenapa? Kalau ada yang ke area raket gitu misalnya ya, kayak bulu tangkis atau tenis, itu pada takut kalau disuruh nyetring gitu, disuruh nyetring ya raket, badminton atau tenis apalagi yang paling sulit nih. Dan di situ mereka ya kebanyakan ngumpulnya di area-area yang paling laku aja. Nah di sini sebenarnya, nah kalau untuk yang daerah baju ya, baju itu punya apa sih, punya hal yang apa ya, hal yang apa sih, membuang-buang waktu lah istilahnya. Saat mereka itu pengen nyoba, biasanya harus ngantar ke fitting room dan harus nungguin. Nah itu kalau misalnya di nongkrong di sepatu bisa laku 2-3 sepatu, ya kalau di baju misalnya nyobain satu baju, apalagi dia ngambilnya sampai maksimal 3 ya, dibatasin ya maksimal 3, dan ya nggak ada yang cocok semua, jadi ya kebuang waktu gitu nungguin dia buka bajunya, pakai bajunya dan lain-lain ya. Makanya area-area ini yang dihindari. Ada lagi sih satu yang dihindari, area kalau jual ya kan tergantung tergantung tiap-tiap toko beda. Area sepatu bayi itu, sepatu yang balita ke bawah lah, itu dihindari juga gitu. Kenapa? Karena selain
Ya apa ya, ya kalau berurusan sama bayi kadang bayinya nangis dipakein sepatu nangis, jadinya kayak serba salah gitu. Nah itu juga dihindarin gitu. Yang jelas ya kalau misalnya jadi anak baru, kalian harus pelajari karakter orang-orangnya, yang ada yang sombong, ada yang suka ngajarin ya. Jadi kalau di Sport Station itu mereka menjual produk ya, berarti berhubungan sama produk knowledge, sama atau untuk ke pelanggannya di ada sistem greet and sale ya. Jadi benar-benar menyambut pelanggan. Kalau misalnya menjual sepatu pun sampai nyobain sepatu harus dipakein kaos kaki, diikatin tali sepatunya seperti itu gitu. Nah, di sini ya akan ketemu dengan, ya kalau karyawan, ya karyawan ada yang sombong, ada yang judes kalau cewek, ada yang jutek, ada yang ya macam-macam karakter ya. Yang laki juga ada yang ya sok-sok senior, ada yang ya suka suka ngajarin juga, ada yang sibuknya di gudang aja, ngurusin gudang atau ngurusin komputer seperti itu, ada yang kayak gitu. Nah, dia nggak mau jualan lagi deh gitu, emang orangnya karakternya pemalu atau apa. Nah itu akan ketemu orang-orang seperti itu juga. Belum lagi kasir ya, kasir tuh benar-benar ya harus, kalau misalnya jualan ya harus ya di kasir jelas ini barangnya siapa siapa. Kadang ada nggak ada nama kasirnya, scan langsung ke ID ya salesnya orang lain. Itu kita itu yang bikin kesel gitu. Jadi kasir kadang ada yang apa ya, pilih kasih, ada yang pura-pura yang dia CS sama yang temennya, pokoknya kalau ini scan ke ID gue ya, itu main main belakang apalah gitu, soalnya kan urusannya bonus gitu. Nah di sini Sirtiman ini ya belajar ya istilahnya mengenal mereka dan berusaha biar menjadi satu komunitas yang saling saling mendukung gitu. Di sini namanya jualan di toko, kita semua dikenain target ya, kenain targetnya tuh dulu tuh ya lumayan, satu toko aja 1 miliar gitu ya, setiap orang kena berapa ratus juta, jadi sehari harus jual 3 juta sehari gitu. Entah itu sepatu ya, misal sepatu 200.000 harus laku 3 juta, harus laku ya itulah digabung, pokoknya ada sepatu rata-rata sepatu 500 ribuan ya kalau sport. Ada yang 1 juta, ada yang lebih gitu. Cuma kalau ya 500 aja udah bagus lah. 500 ya laku 6 targetnya, dan itu kerjanya sip-sipan gitu, kecuali ada lembur ya, biasanya Sabtu Minggu lembur. Nah di situ selain harus mengenal ya, istilahnya buka mata lebar-lebar, mengenal karakter, mengenal sama teman, juga mengenal karakter yang datang atau pembeli gitu. Apalagi kalau numpang konsinyasi itu harus mengenal karakter, karakter apa ya, karakter yang di ya itu yang ditumpangin gitu. Misalnya di dalam hal ini kan numpang di tokonya Matahari gitu, jadi ya berhubungan dengan Matahari juga gitu. Matahari di sana ada yang konsinyasi juga, ada perusahaan lain kayak OP, kayak ya pokoknya macam-macam ya, baju-baju cowok seperti itu. Nah kalau area sport ya di tempat ini di sport olahraga seperti itu. Nah di sini kita ya harus benar-benar apa ya, harus benar-benar boleh dibilang ya harus benar-benar bisa membuat mereka menerima gitu. Dan kalau Sirtiman sebenarnya orang yang pendiam, pemalu dan kaku, itu bukan orang yang suka bergaul, suka negor ini. Cuma gimana caranya biar mereka tuh ya artinya ACC gitu. Sirtiman bisa diterima ya karena masa percobaan ya, diterima di jadi tim mereka lah seperti itu.
Nah di sini kendalanya kan kayak supervisornya itu. Supervisor tuh biasanya sebelumnya dia udah punya apa ya, udah punya anak-anak kesayangan, jagoan-jagoannya gitu. Dan tiba-tiba dari perusahaan disuruh nih training anak baru gitu. Biasanya tuh benar-benar dibantai istilahnya. Ya kalau benar-benar mau jadi tim harus benar-benar nurut, benar-benar ya, menguntungkan mereka deh. Kalau nggak ada untungnya goodbye. Ini emang gampang banget ngebilang goodbye gitu, karena emang keluar masuk ininya banyak sekali untuk yang training gitu. Kadang setiap minggu ada gitu. Jadi kayak ya saat Sirtiman masuk aja ada lagi yang training. Saat Sirtiman dapat seragam istilahnya udah dikontrak atau jadi karyawan, ada lagi yang training gitu. Dan ya ini juga, ini udah prosesnya udah auto apa ya, jadi ngajarin mereka gitu. Padahal dalam waktu misalnya sebulan, habis training kan sebulan itu aja harus ya paling ilmunya ya apa sih, susah gitu, mempelajarin banyak produk, mempelajarin gudang, mempelajarin orang semua. Tapi ini harus benar-benar kitanya harus benar-benar gesit, jangan lelet. Kebanyakan yang lelet-lelet itu udah goodbye gitu. Dari lelet aja udah goodbye. Kalau ke gudang itu, kalau jalan goodbye itu, kalau bisa lari gitu. Kalau bisa lari gitu. Minimal ya kalau mau jalan ya kelihatan, biar ini ya apa, kadang ada banyak orang-orang kalau lari kan mereka pada panik ya, jalan agak cepet, kalau udah masuk gudang lari gitu, ngambil barang, naik ke atas ke rak-rakan. Nah di situ ya kembali ya, kalau ke displayan ini, untuk anak baru nih kalau bisa harus apa ya, harus kreatif gitu, harus cari ide om improvisasi. Misalnya ada yang berantakan itu, biasanya yang tadi area-area yang dihindari itu berantakan, kayak di sepatu bayi itu benar-benar bodo amat deh pokoknya, kalau bisa nggak ada yang beli itu. Kadang di displaynya benar-benar dimasukin semua, kosong malah istilahnya, ada satu dua sih yang size nya yang nggak ada gitu. Soalnya kalau sepatu anak kecil tuh biasanya kan ya nominalnya kecil gitu ya, paling mahal mungkin 300.000 lah, kalau dibanding sepatu dewasa bisa 500, atau kadang ada yang harganya 50.000, 90.000 gitu. Jadi mereka males gitu. Ya matre juga sih ya, cuma gimana lagi, namanya dikejar target. Kalau jadi harus milih barang-barang yang laku gitu. Nah di sini saran Sirtiman ya, kalau baju itu incer yang harganya mahal, kita rapihin, benahin. Meskipun ada yang istilahnya yang pegangannya itu, biasanya karyawan yang dikasih pegangan, kamu pegang merek ini, kamu pegang merek ini gitu. Nah di sini kita tuh harus membackup gitu. Apalagi kalau misalnya yang dipegang itu udah lelah, udah kacau lah. Nah, itu kesempatan kita tuh biar membackup. Displayannya hancur, benahin. Makanya semuanya deh, apalagi kalau berhadapan sama itu ya, yang barang yang hampir sama. Misalnya kayak apa, kacamata renang atau celana renang itu benar-benar sedikit, cuma harganya murah dan ngabisin waktunya itu yang banyak. Itu nyoba dulu, nyobanya namanya kacamata renang kan, nyoba ya nggak ada airnya gimana sih, banyak kan orang oh hidungnya nggak pas ini itu, akhirnya dikencengin, kendorin, itu bikin lama. Nah di situ ya harus bisa ya, terutama kalau mau cepat diterima ya. Ini sebenarnya tips tips yang paling apa ya, yang paling cespleng gitu. Kalau mau cepat itu belajar di area yang paling susah. Contohnya ya nyetring ya, nyetring. Nah di situ tuh dulu ada yang satu orang yang bisa nyetring. Mungkin yang lainnya belajar terus udah bisa, ya udah gitu, nggak mau ke situ lagi. Nah di situ Silvian belajar dan bisa gitu, dan
Ya karena mentalnya udah ini, ya kalau ada customer ya datang ke area yang nyetring itu, ya Stirman berani aja. Kalau yang lain udah kabur gitu. Kalau Stirman berani gitu. Nyetring nyetring. Ya sebenarnya ya yang udah bisa tuh ya mau nggak mau ya gimana ya, dia ngajarin. Cuma kalau nyetring kan biasanya ada apa ya, ada tips-tips ya, itulah tips-tips jadi berhubungan sama duit. Nah di sini ya meskipun seharusnya nggak boleh gitu, itu servis gratis dari ini, cuma kadang kan orang ngasih gitu. Nah di sini Sirtiman bukannya ngejar tips itu ya, cuma biar apa sih, biar biar yes, itu sebenarnya mempercepat karir gitu, mempercepat karir. Seperti juga harus mempelajari ininya ya, mempelajari ya informasi seputar perusahaannya. Nah kalau sport station itu kan berhubungan sport, dia ngejual ya kayak kayak golf, kayak tenis seperti itu ya. Kalau golf mungkin ada bagiannya lagi lah, tuh golf house. Cuma kalau kayak tenis itu tuh mereka tuh punya apa ya, punya jualan di beberapa lapangan tenis gitu. Punya toko di situ. Nah terutama yang udah yang dibutuhkan itu orang-orang yang jago nyetring. Nah di situ makanya pilihan jago nyetring ini lebih lebih mempercepat karir kalau bisa di situ ditarik di yang contohnya kayak lah ya, dulu sih memang ya pokoknya di Senayan apa ya, daerah sana yang ada tuh yang tempat tempat tenis. Biasanya sih toko tenis ya jualnya barang-barang seputar tenis aja, kalau raket, baju tenis seperti itu. Cuma untuk dipilih di daerah kayak di yang toko yang itu benar-benar pilihan gitu, yang bisa nyetring, paham tenis, paham teknologi raketnya, senarnya, dibanding yang sepatu kan lebih banyak persaingannya, lebih inilah gitu. Makanya kalau bisa yang ke area itu lebih bagus, jadi lebih apa, lebih cepat karirnya lah kalau bisa nyetring aja. Nah, itu boleh dibilang kalau anak baru bisa nyetring, nah itu benar-benar boleh dibilang auto dikontrak deh gitu, lolos, otomatis lolos seperti itu. Nah yang tadi juga begitu, kayak displayan yang hancur itu benar-benar harus pokoknya setiap dicek lagi, setiap kalau nggak ada yang megang ya, brand yang nggak ada yang megang itu langsung ngajuin diri aja gitu. Ini saya yang pegang, itu kesempatan emas. Biar apa ya, biar biar apa ya, kita bagus di pegangan pegangan barang gitu ya. Mungkin kita jelek ya karena anak baru, mungkin jelek di servis, masih malu-malu namanya ketemu orang. Cuma memegang barangnya bagus, rapi, yang barang-barangnya susah apalagi, nah itu kemungkinan ya bisa bisa lebih cepat, penilaiannya lebih bagus seperti itu. Dan mereka juga biasanya mau sebenci apapun, kalau ya dia bisa kerja, istilahnya ya butuh juga gitu loh. Ya kadang orang kan belum kenal, pokoknya anak baru pokoknya nggak suka deh gitu istilahnya kan. Ya mereka berebut komisi juga, ada berebut komisi gitu, ada berebut ya macem-macem lah, berebut apa sih namanya di karyawan kontrak tuh, berebut penilaian ya, seleksi dari perusahaan. Nah di situ ya harus kompetisi gitu, harus kompetisi, dan kompetisi itu ya pasti akan apa ya, akan ada yang kalah dan ada yang menang gitu. Nah cuma ya kembali kayak tadi, kalau anak baru itu misalnya dia punya, dulu ada yang bilang punya apil gitu ya, punya apilnya apa gitu, entah itu pegangan barang, entah itu jago jualan, entah itu ya kayak bisa nyetring, kayak skill khusus gitu. Nah itu harus yang dikuasai itu. Kalau cuma ngejilat ngejilat atasannya nggak, ya susah nanti, susah. Mana harus harus kitanya harus punya skill juga, harus punya skill, harus bisa, harus kualitas lah itu.
dan juga harus kreatif ya guys. Kalau apa sih sebenarnya apa ya, kalau rata-rata orang tuh kalau misalnya ganti season, ganti event itu, misalnya kalau ada acara back to school gitu, ya ada udah dipengumumin, udah dikasih brosur, biasa bagian apa desain grafisnya tuh udah nyiapin semua. Nah di toko tuh biasanya pada nyantai-nyantai aja gitu. Biasanya kalau nggak H-1 baru sibuk. Nah di sini ini kerjasama nih. Kerjasama apa? Biasanya kalau back to school itu harus ada barang sesuai yang di brosurnya gitu. Nah, ini kerjasama yang punya pegangan barang, dimintain, misalnya seminggu sebelumnya dimintain, atau 3 hari sebelumnya dimintain. Buat apa? Ini buat persiapan gitu. Karena pas kalau sehari sebelumnya itu repot sekali gitu. Apalagi udahlah kalau lagi kebetulan lagi rame dan banyak pelanggannya banyak, dan itu ya harus display gitu. Kalau udah tanggal eventnya mulai ya harus display, makanya kebanyakan ya kalau bisa seminggu sebelumnya dipersiapkan. Di sini kalau siriman mintain aja barangnya, ini misalnya tas ini, sepatu ini dimintain, ya cuma dikasih inilah, ditandain nih barangnya dibuat persiapan besok, biar jangan terlalu apa ya, soalnya kalau di gudang itu barangnya harus nyari gitu. Kalau nyari waktunya mepet itu ya susah gitu, belum ya masangnya dan lain-lain, majang-majangnya. Pasti kalau majang kan yang lama ditukar baru, yang baru naik ke atas atau gimana, belum masang-masang yang apa apa tuh umbul-umbul atau apalah, diskon-diskonannya itu, diskon-diskonan yang di akrilik seperti itu sebenarnya banyak kerjaan. Cuma rata-rata orang tuh ya, rata-rata orang Indonesia tuh ntar aja, 1 hari sebelumnya gampangin gitu, padahal menurut sentimen ya ini harus siap-siap gitu ya. Pokoknya kreatif sama tanggap aja kalau ada event seperti itu. Juga kalau untuk pelanggan itu ya, kalau pelanggan itu apa sih, banyak jangan, ini tips dari senior senior ya, jangan terlalu banyak dikasih pilihan gitu, kasih aja 2 pilihan. Lihat dia pengennya apa, mau harga atau mau model. Dia mau yang kalau harga ini, model ini gitu, banyak kan gitu aja sih, mau harga atau model gitu. Kalau misalnya dia nyari fokusnya udah ke harga banget, tinggal milih mau harga yang murah atau harga yang mahal gitu. Cuma kalau model, dia duit nggak masalah, modelnya mah yang baru atau yang agak lama seperti itu. Pokoknya dikasih 2 pilihan aja, biar apa, biar pembeli customer itu gampang ngambil keputusan gitu. Kadang orang ngajarinnya terlalu banyak ya, mereka nanya sih kelebihannya apa, biasanya kan kalau sepatu kelebihannya apa ya, ngasih kelebihan ya kasih 3 fitur aja gitu, jangan banyak-banyak. Jangan, ada sih yang senior kayak dokter gitu, dia nerangin A sampai Z, ujung-ujungnya yang diterangin ya customernya ya jadinya ya jadi puyeng gitu. Jadi apa sih, kalau belajar terlalu banyak tuh mental atau pikiran tuh jadi bludrek deh gitu, jadi capek, jadi banyak informasi gitu, overload. Nah, yang penting-penting aja, yang beli ini cepet. Di situ mana dapat jurusnya seperti itu. Jadi untuk jualannya bagus karena pelanggan datang tuh langsung jadi gitu, nggak usah lama-lama, nggak usah tele-tele, yang pelanggan datang langsung jadi, nggak usah tele-tele. Nah ini contoh-contoh penampakannya ya, brand-brand dipajang di satu area, terus baju-baju, sepatu-sepatu yang box ini ditaruh depan ya. Ini hati-hati, banyak maling biasanya nih. Maling ini ngambil, kalau kita lengah udah ngambil potong gaji gitu, barang-barang seperti itu. Untuk tips lainnya ini uh, ya ya tadi bahas waktu jadi anak baru ya,
sekarang Bas jadi incasnya ya, atau kepala toko atau supervisornya. Biasanya kalau datang anak baru itu biar 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 ada gambaran juga nih kalian di posisi yang mana gitu. Kalau anak baru itu biasanya yang pertama ada yang sombong gitu. Dia menyombongkan skillnya gitu. Istilahnya training kan harus banyak belajar, banyak nanya, dikasih tahu juga harus dengerin. Ada orang yang nyombong aja gitu, ah sepatu ini nih, ini gue sih udah tahu, ini udah tahu gitu. Meskipun udah tahu ya tetap harus menghargai yang yang trainingnya lah gitu. Minimal didengerin aja dulu biar dia selesai trainingin orang tuh. Jangan sampai dia laporan ke supervisor, ini anak yang di training nih bebel apa sih, sombong atau songong. Biasanya seperti itu. Kalau udah dengar songong itu supervisor udah siap-siap aja, habis bulan nggak diperpanjang gitu. Jadi yang pertama ada yang songong, ada yang belum connect ya, ada yang belum connect sama dunia kerja gitu. Mereka masih enjoy sama di luar dunia kerja, masih senang main, masih senang nongkrong, masih senang. Jadi pas kerja ya mereka harus ngikutin aturannya gitu loh. Kalau di luar mereka nongkrong ya, mungkin mungkin banyak lulusan SMA ya, atau mungkin ya mahasiswa, mereka nongkrong, mereka itulah ngopi. Nah di sini ya mungkin ada kegiatan-kegiatan sama teman-temannya, yang biasanya ada acara ulang tahun mereka hadir. Nah di sini kalau udah kerja ya nggak bisa kayak gitu lagi, mau dia ulang tahun sendiri harus tetap masuk gitu loh. Apalagi ulang tahun, alasannya ulang tahun nggak masuk, udah goodbye gitu. Nggak masuk bisa asal benar-benar dia tuh sakit. Kalau alasan masih training terus nggak masuk 1 hari aja, itu udah calon dipertanyain banget deh itu. Kalau bisa ya, usahain mau sakit apa di gudang, yang penting kalau bisa ya jangan nggak masuk seperti itu. Ya ada yang kejadiannya tuh ulang tahun terus ya sebenarnya sayang itu, udah mau dia udah bagus banget deh, udah diterima, yang lainnya suka, cuma gara-gara ulang tahun terus nggak masuk, udah itu langsung kepercayaan tim pada jatuh gitu. Ngerinya nanti pas dijadiin karyawan dia besok-besok gampangin lagi gitu, terlalu ego istilahnya seperti itu. Ya yang lain juga pada ulang tahun, cuma yang lain juga masuk gitu kan. Ada lagi karyawan yang benar-benar apa ya, cuma jadi ya cuma datang absen doang, misalnya dumb and dumber, disuruh jualan dia malu, disuruh pegang barang dia pokoknya nggak, masih apa ya, masih belum connect banget gitu, masih belum benar-benar belum ada aura aura pengen kerja itu, jadi belum paham cak cak kerja itu apa gitu. Di sini benar-benar apa ya, datang absen ya, mungkin datangnya duluan gitu, cuma pas sudah dikerja tuh kayak apa ya, ya kebanyakan bengong, kebanyakan ya belajar, nanya barangnya juga nggak mau nanya gitu, kebanyakan bengong aja diem. Nah di situ ya udah, gimana mau ini orang, barangnya tuh banyak yang harus dipelajari. Nanti kalau ada customer tanya kan harus bisa jawab, bisa komunikasi gitu. Dan kalau dia cuma bengong-bengong doang, ngeliatin orang lalu lalang, barang ada yang ngeletak didiemin, barang ada yang apa didiemin, itu nggak kepake. Macam-macam ya orang, namanya anak baru itu ya, karakternya ada yang bagus awalnya doang, cuma akhirnya drop seperti itu. Udah namanya kerja lelah ya, kadang lembur. Udah lembur ya kaki itu benar-benar apa sih pegel, harus nahan pegel juga ya, harus jaga stamina ya. Kalau lembur ya harus minum suplemen, kalau nggak minum ngirit duit, udah goodbye gitu.
pokoknya hadiahnya ya sakit seperti itu. Nah di sini untuk yang mau coba ngelamar ya silahkan dicobain tips-tips berikut lah. Kalau ada yang mau tanya silahkan ya, soalnya mungkin akan dibuat video selanjutnya gitu. Karena video tentang kerja ini biasanya ya, ini emang sehabis lulus SMA atau SMU atau SMK ya. Biasanya pilihannya kan cari pengalaman, atau yang kuliah malah lain lagi. Kalau mereka harus kerja ya biasanya kalau kayak tempat seperti di Sport Station atau PT Mitra itu ya termasuk yang apa ya, standar gajinya tuh UMR lah gitu, aman ditransfer pakai BCA dia ya, nggak tahu sekarang. Yang jelas merupakan apa sih, tempat yang digandrungi untuk ya misalnya mulai cari kerjaan seperti itu. Ya memang ya harus kerja keras ya, harus apa sih, harus gesit, harus tanggap, harus ya pokoknya waktunya cuma 6 bulan rata-rata untuk naik pangkat. Soalnya Sirtiman sendiri dulu 6 bulan gitu. 6 bulan tuh kayaknya udah lama banget. Kalau bisa setahun 2 tahun itu berarti udah apa sih, nggak, bego banget deh, nggak berkembang gitu. Cuma udah 6 bulan naik pangkat itu bagus karirnya seperti itu. Jadi ya harus ada apa ya, harus ada mereka pertama, bulan-bulan pertama yaitu harus menguasai produk sama customer. Bulan kedua ini kita mulai apa ya, mulai istilahnya mencaplok istilahnya, menambah lubang lah gitu, menambah lubang yang ya dari pegangan barangnya siapa dilihat dia tuh lemah, acak-acakan. Ada sih kejadian ya, yang ngajarin si Sirtiman dulu megang Converse gitu, dan dia tuh ya nggak tau lah, mungkin orangnya lagi jatuh cinta atau gimana, jadi barangnya acak-acakan gitu. Displaynya ada barang baru nggak di display, ditaruh di gudang aja. Nah kayak gitu kan gimana mau laku gitu. Biasanya kan kalau displayan ada sepatu, satu box datang diambil satu, taruh di ini deh gitu, di displayan gitu. Dan ini kayak nggak kurus, namanya orang jatuh cinta ya kerjanya gitu. Ini mabok, nah seperti itulah, kalau istirahat mabok. Nah kenapa, alasan inilah ortunya nggak setuju atau apa. Bucinan, lagi demam bucinan kayak gitu. Nah di sini ya itu saat yang tepat kita untuk menutupin area-area yang bolong istilahnya. Kalau mereka bisa ketutup ya mereka akan pertama akan terima kasih ya, dan menyelamatkan ini juga deh gitu loh, menyelamatkan karir mereka juga kalau displayannya kita bisa bantuin itu. Di sini emang kalau mau cepet naik, anak baru itu udah langsung istilahnya jadi ya, jadi ibaratnya jadi apa sih, mempromosikan diri jadi asisten supervisor, tapi jangan sombong gitu. Kita nutup lubang aja, kita nutup lubang. Ada yang dulu yang perempuan yang mungkin di rumah ada masalah ya, dia pegangannya tuh alat-alat apa, alat renang gitu, baju renang itu kayak acak-acakan banget, nyari baju renangnya susah. Ini orang nggak dilipitin, kodenya juga aduh, benar-benar awal akhirnya ya dibantuin lipat, dibantunya di gudangnya dibantuin lipat, di displayan juga dirapihin, benar-benar jepitan celana renangnya udah ya enggak. Itu dia dapat dua terima kasih. Terus ada lagi satu orang yang dulu pegang Reebok ya, sombongnya gitu, udah kayak ya mungkin di rumahnya dia itulah, keluarganya mungkin mengarah ke premanisasi gitu ya, jadi dibawa ke toko juga pakai gelang besi, rambutnya gondrong kayak gitu-gitu. Ya awalnya dia sombong sekali, nih area gua nih, Reebok kan paling elit gitu. Cuma pada kenyataannya dia jarang masuk. Akhirnya Reebok yang seharusnya jadi andalan pada acak-acakan. Nah di situ
kesempatan Sirtiman buat ngerapihin. Jadi selama dia nggak masuk, ya Sirtiman yang handle. Jadinya dia mau ngomong apa gitu, yang ada kerjaannya disubsidi sama Sirtiman semua gitu. Nah disitulah kita bisa megang mereka gitu, yang tadinya mereka tuh pada benci semua ya, pada sombong, pada benci, pada pelit ilmu. Ada juga sih yang baik ngajarin ilmu, cuma ya rata-rata kalau anak baru tuh emang apa sih, budayanya nggak mudah untuk masuk ke dalam tim gitu. Nah di situ kita mulai akan diterima ya, karena dia tuh berguna banget buat tim gitu loh. Nah di asisten ininya juga yang sering di gudang juga itu ya, malah dulu dia kan megang komputer mulu ya, komputer dari megangnya, mending kalau ngurusin gudang gitu, main game gitu. Akhirnya Sirtiman nanya, main game apaan gitu, gue di komputer kan masih jelek gitu, hitam putih, udah ke rumah aja lah main PS. Bener, dia ke rumah. Dulu kerjanya di Anggrek, dia juga tinggal di sekitar Taman Anggrek, datang ke rumah di Jalan Bangka itu, malah ya sering datang dia main game, game petualangan, game Silent Hill-nya, game yang berat-berat deh. Ya jadinya semua kena, satu tim itu benar-benar kena. Ada anak baru ya, dari yang baru sampai apa ya, pada ngerekomendasin Sirtiman gitu, siapa cocok jadi kepala toko, ya Sirtiman gitu, nggak ada pilihan lain deh gitu, karena emang penjualannya bagus, ngurus barang bisa. Wah, pokoknya ya mungkin komunikasinya nggak bisa karena orangnya emang pendiam dan pemalu ya. Cuma segala sesuatunya bisa dihandle gitu loh. Itulah yang dibutuhkan untuk yang mau sukses ya. Karena jenjangnya tuh ada gitu. Di jenjangnya meskipun kontrak pun ya bisa, kayak ada kalau deket sama manajer operasional kita bisa lah. Ke tokonya kita target terus karyawannya juga lancar, pada kompak, nggak ada yang berantem, masuk semua, displayannya bagus, customer pada puas. Nah itu ya mereka mau nggak mau langsung auto dijadiin karyawan tetap kalau kayak gitu. Nah sayangnya Sirtiman ini ya dapat ilmu dari situ, dan kayaknya benar-benar dapat ilmu dari situ, dan ya benar-benar memutuskan untuk mau bisnis online gitu, karena udah dapat apa ya, udah dapat banyak hal dari situ. 2 tahun itu ya udah dapat banyak hal gitu. Dan di bisnis online juga ya ada beberapa yang diterapkan lah ya, pokoknya kedisiplinan waktu, terus hubungan sama orang seperti itu, pelanggan. Ya Sirtiman juga banyak belajar dari sistem manajemen di sana gitu, ternyata emang rapih, pengennya rapih ya. Dan kalau kalau dari sana pengen A ya di toko juga harus A, seperti itu, meskipun ada improvisasi ya, cuma ya jangan terlalu ngelawan atau ngeyel gitu kalau dikasih tahu seperti itu. Terus sistem belajar juga ternyata mempelajari satu produk tuh emang harus detail gitu. Satu produk itu ternyata benar-benar dikupas, teknologinya apa, fiturnya apa, ini cocoknya buat siapa gitu. Buat ya kayak sepatu kan macam-macam, ada sepatu senam, sepatu lari, sepatu tenis, sepatu yang aerobik itu kan, ada X training. Nah di sini ya Sirtiman belajar banyak ya, dan kayaknya kalau untuk ya misalnya dulu pilihannya kalau Sirtiman jadi ya istilahnya nerusin jadi manajer operasional, ya mungkin ya emang nggak enaknya waktu itu apa ya, liburnya kurang gitu, jadi lelah banget itu, pengennya benar-benar cari duit di rumah aja deh gitu. Kalau liburnya tuh benar-benar apa ya, yang ada naik pangkat, lemburnya nambah gitu. Ya karena Sirtiman dulu kan ya suka musik, suka game, jadi banyak hal-hal yang ketinggalan, banyak hal-hal yang nggak bisa yang hobinya nggak bisa diiniin ya. Ini mulai ada ini ya, mulai ada pilihan
akhirnya memilih untuk bisnis online sampai sekarang. Cuma kalau untuk jadinya ada pengalaman tentang leadership juga, pengalaman tentang marketing, jualan juga, pengalaman tentang pokoknya hubungan sama pelanggan, hubungan sama tim, ya seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanya silakan ya guys di kolom komentar. Mungkin kalau pertanyaannya bagus akan dibuat video berikutnya gitu. Makanya yang mau coba-coba ngelamar ya siapin mental dulu deh. Kalau ketemu supervisor galak, ya seniornya pada galak, ya udah gitu loh. Kalian harus ngapain? Makanya tanya aja di sini. Oke, gitu aja guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.